pasienku Kak, sedih sebenarnya, ngos-ngosan dari bawah kan, jalan jadi ngos-ngosan. Pasiennya itu umurnya 45 tahun, ibunya belum punya anak, nikah udah 9 tahun. Datangnya keluhannya perut membesar, merasa sejak 2 bulan ini. Ternyata di USG Kak, ada massa atau jaringan padat disertai cairan di dalam ovariumnya, indung telurnya. Nah, kesannya suatu keganasan. Kurang lebih besarnya sekitar 9x8 cm. Ada cairan juga asites di dalam perutnya, dan di bawahnya heparnya, di bawahnya hatinya itu ada nodul, benjolan. Artinya sudah menyebar si tumor ovariumnya itu sampai ke bawah hepar, dan ibunya tidak merasa keluhan apapun. Baru 2 bulan loh Kak. Coba, kesian banget, layu dia, stres banget. Tapi masalahnya adalah pasien-pasien begitu biasanya datang tuh keluhannya udah berat, karena dia merasakan katanya udah beberapa bulan terakhir tuh susah BAB-nya. Tapi dia pikir cuman ya mungkin karena efek dia gemuk aja. Jadi akhirnya BAB susah. Ternyata sudah ada gejala-gejala penyebaran. Nah, tumor ovarium curiga ganas ini sebenarnya masih bisa Kak ditangani kalau pasiennya mau segera dirujuk ke pusat onkologi ginekologi. Aku minta supaya pasiennya dirujuk ke Makassar. Pasiennya bilang, "Dok, tapi kalau dirujuknya yang deket aja bisa nggak dok? Seperti misalnya saya dirujuknya ke Jayapura, ya." Nah, tapi karena kondisinya seperti ini dan mungkin untuk rumah sakit di Makassar dengan tipe A yang ada onkologi ginekologi dengan kondisi pasien yang sudah kita khawatirkan menyebar juga, ya, si tumor ovarium curiga ganas ini takutnya nanti butuh bagian-bagian atau bidang lain dalam soal operasinya, misalnya perlengketan nanti misalnya kalau harus dioperasi, diangkat kandungan semuanya, perlu bedah digestif, perlu urologi, apalagi pasiennya juga bilang kalau pipisnya sakit sedikit-sedikit, kita kan nggak tahu, bisa kena saluran kencingnya. Nah, jadi kita butuh tim besar yang ada di onkologi ginekologi, kita mau rujuk ke Makassar. Nah, kalau ditangani dengan cepat, insya Allah dia punya angka keberhasilan yang tinggi untuk sembuh si ovarium ini. Angkat kandungan semuanya, tidak ada siksa sama sekali, dan langsung di kemoterapi. Oke, jadi ingat, setiap perempuan itu punya anak banyak bisa kena kanker serviks. Nggak punya anak, nggak ada produksi pada indung telur, pada sel telurnya nggak ada produksi yang baik, bisa juga kena tumor ovarium. Ya, berlebihan berat badan, hipertensi, pengaruh postmenopause, perdarahan, bisa kanker endometrium. Jadi berbagai masalah pada perempuan, makanya pentingnya kita harus sadar diri, mawas diri. Kalau ada keluhan jangan dibiarkan, langsung periksa ke dokter kandungan. Kalau bingung mau screening, mau deteksi dini, tanya ke dokter kandungan. Harus banyak belajar, ya. Oke, Dokter Amira, dadah, dan Suster Ria dari RSUD Fakfak Pro Oka. Kita mau main lagi, dadah. Love you all.